Terima kasih Anda masih di Ekonomik, di mana Kementerian Sosial mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan bantuan sosial secara bijak. Kementerian Sosial menegaskan bantuan harus digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan agar tujuan program pemerintah dalam memperkuat daya beli dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pemerintah mengimbau agar warga penerima tidak menyalahgunakan bantuan seperti untuk bermain judi. Kementerian Sosial menyebut penyaluran BLTS akan terus dikawal bersama BPS dan pemerintah daerah agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah hal yang saya harapkan nanti kalau sudah benar-benar disalurkan, saya harapkan kepada keluarga penerima manfaat untuk bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan dasar dari keluarga atau kebutuhan dasar dari keluarga, tidak untuk membeli hal-hal lain yang dilarang oleh ketentuan, salah satunya untuk berjudi atau judi online, tidak untuk membeli rokok, tidak untuk membayar utang misalnya, tidak untuk hal-hal lain yang di luar peruntukannya, benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Ada kekhawatiran ternyata bantuan sosial atau bansos ternyata dibuat untuk bermain judi online. Itu menjadi wanti-wanti pemerintah karena mungkin mendapat temuan yang cukup mengagetkan gitu. Ternyata ada beberapa penerima bantuan sosial ternyata dipakai untuk bermain judi online. Tapi apakah Bang Rifki menilai pemerintah bisa melakukan pagar-pagar seperti itu gitu terkait dengan data kita yang masih belum terkoneksi antara daerah dengan pusat gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dari bansosnya sendiri memang masih sangat banyak sekali tantangan. Artinya untuk kita mengidentifikasi siapa sih masyarakat yang masuk kategori miskin atau masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial pun sangat sulit. Satu, karena informalitas kita tinggi. Lalu kita masyarakatnya juga 280 juta. Lalu pendataan di level daerah pun juga kadang manpowernya terbatas gitu. Jadi untuk kita mengidentifikasi siapa yang betul-betul miskin, siapa yang enggak, ini sulit gitu. Tapi banyak mekanisme yang pemerintah sudah lakukan dan bisa kita apresiasi bahwa misalnya DTKS sudah jauh lebih baik, terutama selama COVID itu kan masyarakat self-identified dan seterusnya. Nah, terkait dengan penggunaan terkait dengan penggunaan judi online ini itu sebetulnya saya rasa harusnya fokusnya bukan pada penerima bansos, tapi bagaimana kemudian pemerintah memblokir situs judi online ini gitu. Kalau masyarakat kemudian sudah menerima bantuan sosial itu agak sulit dikontrol. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mengatur apakah dia itu lebih perlu katakanlah membayar SPP anak sekolah atau membeli sembako gitu. Itu kan sangat tergantung dengan masing-masing rumah tangga dan individu. Kalau concernnya di judi online, sebetulnya pemerintah bisa lebih efektif untuk menitik beratkan fokusnya di pemblokiran situsnya, ketimbang dengan mengatur bagaimana masyarakat membelanjakan bantuan sosial tersebut. Baik, menarik sekali. Kita lihat sama-sama nanti seperti apa. Penyaluran bantuan sosial mudah-mudahan benar-benar tepat guna gitu, tidak dipakai untuk hal-hal yang di luar kewajaran untuk penerima bantuan sosial. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya. Kalau tadi kita bahas terkait dengan bantuan sosial, kita juga akan bahas terkait dengan angkutan. Ini ada satu lagi kabar gembira datang dari Pemprov Jakarta bagi karyawan swasta dengan kriteria tertentu. Kini masuk dalam 15 golongan yang berhak menggunakan transportasi umum secara gratis di Jakarta. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang pemberian layanan angkutan umum massal gratis. Dan untuk dapat mengajukan layanan transportasi gratis ini, karyawan swasta harus memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah atau 1,15 kali upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Bahwa saya sudah menandatangani dan mengeluarkan Pergub nomor 33 untuk memperluas manfaat bagi 15 golongan. Untuk itu para pekerja artinya adalah yang ASN maupun swasta, tapi kalau ASN kan dapat
dengan gaji maksimal 1,15 kali UMP atau sekitar 6,2 juta rupiah dapat mengajukan kartu layanan transportasi massal gratis, baik itu Transjakarta, MRT, dan LRT, termasuk Mikrotrans. Kabar gembira pastinya akan banyak yang daftar gitu ya. Gitu. Apakah ini sudah cukup menjadi kabar gembira kalau dibilang tadi patokin hanya 6 juta aja nih? Apakah hanya sebatas penerimaan gajinya saja kah? Ataukah memang warga ataupun karyawan swasta yang tinggal di luar Jakarta pun juga bisa mendapatkan Ya, yang nah luar ini, biasa seperti ini gitu ya? ini sebetulnya adalah kebijakan yang cukup baik ya. Karena memang di tengah dengan banyak tekanan ekonomi saat ini seperti menurunnya daya beli masyarakat, turunnya kelas menengah, bahkan urban poverty atau kemiskinan di perkotaan itu juga relatif masih tinggi, ini tentu membantu daya beli masyarakat. Cuman masalahnya sekarang kalau kita bicara Provinsi DKI Jakarta itu adalah metropolitan area yang kita nggak bisa lepas dengan membicarakan terkait Jabodetabek gitu, karena batasan antara Jakarta dengan Depok misalnya atau dengan Bogor atau dengan Bekasi itu sangat-sangat blurry gitu. Nah itu saya rasa perlu koordinasi yang lebih erat gitu antara Pemprov DKI dengan pemerintah di daerah Jabodetabek agar kemudian ini bisa tersinkronisasi, karena banyak juga pekerja di Jakarta itu sebagian besar berasal dari daerah-daerah satelit tadi yang kemudian bekerja di Jakarta dan juga menjadi pengguna transportasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke, dan bahkan masif jumlahnya sebenarnya. Ya. Oke, kita sama-sama sebagai orang Bekasi, gitu, orang Bogor atau orang Tangerang, mungkin itu menjadi salah satu yang kita nanti-nantikan gitu, kira-kira seperti apa nanti keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. Kita beralih ke informasi lain terkait dengan Amerika Serikat yang shutdown, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang untuk mengakhiri penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Di mana setelah 43 hari lumpuh, pemerintah federal akan kembali beroperasi normal mulai Rabu waktu setempat. Undang-undang tersebut disahkan setelah DPR dan Senat menyetujui paket pembiayaan untuk membayar gaji ratusan ribu pegawai federal, menghidupkan kembali program bantuan pangan, dan memulihkan layanan lalu lintas udara yang terganggu. Penutupan ini membuat lebih dari 1 juta pekerja federal tak menerima gaji, serta menyebabkan penundaan atau pembatalan sekitar 20 ribu penerbangan di seluruh negeri. Para pengamat menilai bahwa dampak ekonomi dari penutupan selama 6 minggu tersebut masih akan terasa selama beberapa bulan ke depan. Dampaknya besar, masih sebenarnya buat perekonomian Amerika Serikat itu. Setelah 43 hari shutdown dibuka kembali, pastinya akan tertatih-tatih. Nah itu pertama mungkin itu udah cukup clear ya dampak langsungnya tadi bahwa pelayanan dasar tidak bisa berjalan, penerbangan yang banyak sekali di cancel. Tapi di luar itu pun juga banyak hal yang masih menghasilkan dampak ekonomi. Contoh rilis data ekonomi AS ini juga menjadi terlambat. Sedangkan nah itu dia, sedangkan seluruh dunia ini selalu berpatokan pada data ekonomi AS. Apakah ekonomi AS membaik atau memburuk? Lalu kemudian apakah bank sentralnya ini kemudian arahnya apakah akan lebih agresif atau agak lebih ngerem. Nah itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial seluruh dunia. Jadi ini beberapa bulan ke depan nampaknya dampaknya masih akan terasa. Apalagi di disrupsi rantai pasok global, terutama US juga baru meluncurkan reciprocal tarif kemarin. Ditambah ini maka dampaknya semakin teramplify. Akan menguntungkan Indonesia dengan dibukanya shutdown ini kira-kira terkait dengan dagang ataupun yang lain? Harusnya iya. Artinya semakin cepat shutdown-nya ini selesai, dampaknya akan semakin positif terhadap global. Walaupun pasti akan ada scarring effect selama beberapa minggu atau bulan ke depan dari adjustment yang tadi, betul. Baik, kita akan bahas lagi informasi yang lebih menarik lagi di Ekonomik. Tetap jangan kemana-mana, masih di Ekonomik bersama saya, Ruli Kurniawan.